Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nathan Dwi Putra dengan NIM 2201072057. Pada materi yang keempat, saya sekarang akan membahas tentang operational clearing dan transfer. Yang dimana poin-poin yang akan kita bahas pada materi saya ini yaitu apa sih pengertian dari clearing dan transfer dan jenis-jenis dari clearing tersebut dan juga apa manfaat dari clearing tersebut. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang warkat dan manfaat warkat, di mana warkat dan manfaat warkat ini tetap masih dalam cakupan operational clearing. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat clearing, dan yang terakhir baru kita eh, membahas tentang kesimpulan dari operational clearing dan transfer. Oke, bentar. Eh, mohon maaf tadi ada beberapa kesalahan teknik. Oke, saya akan selanjutnya akan membahas tentang pengertian dari clearing. Di mana pengertian dari clearing tersebut? Oh, maaf. Dari pengertian clearing tersebut, ialah menurut Kasmir, clearing ini merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat warkat yang akan di-clearingkan di lembaga clearing. Penyelesaian utang piutang dimaksud adalah penagihan cek atau bil giro melalui bank dan dapat disebutkan bahwasanya clearing tersebut ialah penyelesaian utang piutang dengan menyerahkan warkat. Jadi berbeda dengan deposito. Deposito kan itu kita menabung dengan jangka waktu tertentu, dan untuk clearing tersebut di mana itu kita membayar utang piutang. Utang piutang, maaf. Utang piutang. Kalau selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari clearing. Itu jenis-jenis clearing tersebut ada dibagi dengan tiga, yaitu di mana ada dari clearing umum, clearing lokal, dan clearing antar cabang. Di mana clearing umum tersebut, yaitu salah satu perhitungan warkat yang dilakukan antar bank, di mana proses dalam melakukannya sudah diawasi oleh suatu pihak tertentu seperti Bank Indonesia maupun yang berwenang lah untuk mengawasi eh, terjadinya proses transaksi tersebut pada clearing umum. Contohnya yaitu clearing lokal, di mana suatu sarana pertukaran warkat yang dikerjakannya pada antar bank yang mana ketentuannya tersebut sudah diatur dalam satu daerah yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi bahwasanya dari namanya interlokal, di mana itu yang akan mengaturnya bahwasanya eh, tempat-tempat yang ada di daerah tersebut dan sudah memiliki ketentuannya gitu. Apakah bisa menggunakan ketentuan pusat? Mungkin tidak, mungkin bisa tapi tidak tepat karena dari namanya aja dari lokal, di mana kita menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada pada daerah tersebut gitu antar bank. Maaf. Soalnya kita akan membahas tentang clearing antar cabang, di mana sarana pertukaran warkatnya itu eh, juga berada pada suatu daerah yang pelaksanaannya itu dengan menghimpun seluruh perhitungan yang berasal dari suatu kantor cabang. Maksudnya ya gimana semua clearing-clearing yang pada antar cabang pada daerah tersebut itu dikumpulkan dan dipusatkan langsung kepada clearing antar cabang tersebut. Dan di sanalah pusatnya tersebut menghitung beberapa maaf berapa sih pemasukan atau pengeluarannya gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kita melewati manfaatnya dulu. Sekarang kita akan membahas tentang warkat dan manfaat warkat. Di mana warkat dan manfaat warkat ini kita harus tahu dulu nih apa sih maksud dari warkat. Warkat adalah surat yang dirilis oleh bank dalam rangka menyampaikan permintaan nasabah untuk penagihan piutang dalam bentuk giroy, giral, atau giral melalui proses transaksi clearing, di mana kegunaan warkat tersebut yaitu sebagai alat pengganti pembayaran dalam transaksi clearing. Yang satu lagi itu manfaatnya itu sarana pemindah tanganan kekayaan gitu. Jadi misal kita pengen memindahkan gitu kekayaan kita ke orang B, maka dengan menggunakan warkat ini bisa loh gitu untuk memindahkan tangankan. Soalnya itu kegunaannya warkat ini yaitu untuk mempermudah transaksi bisnis dalam jumlah besar, yang dimana clearing tersebut saya lupa yang membahasnya tadi, di mana clearing tersebut memiliki batas
100 juta per hari untuk transaksinya gitu. Berbeda dengan deposito maupun giro yang memiliki limitnya itu sendiri. Tapi untuk war clearing ini dia memiliki limit yang sangat besar yang benar 100 juta gitu. Dan juga untuk jenis-jenis warkat itu ada banyak ya. Di mana warkat itu ada cek, lihat giro, wesel, surat bukti transfer antar bank, nota debit dan nota kredit. Untuk perbedaannya sendiri, apa sih bedanya warkat dan uang giral ini? Di mana warkat itu pembayaran non tunai berisi perintah dan menyebutkan nama penerima dana dalam jangka waktu tertentu sehingga warkat tidak bisa digunakan dalam sembarangan transaksi dan harus dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi warkat ini jatuhnya seperti cek, cek yang lengkap, ada banknya, ada namanya, ada tanda tangannya, ada tujuannya, bla bla segala macam. Di mana nggak semua orang bisa melakukannya, mencairkannya, gitu. Dan uang giral sendiri itu alat transaksi non tunai juga, sama dengan warkat tadi, tapi berupa penerbitan surat berharga yang suatu waktu bisa digunakan dalam pembayaran tanpa memperhatikan kepemilikannya. Jadi seperti surat tanah itu walaupun ada kepemilikannya, tapi bisa saja orang lain untuk menjualnya gitu. Orang lain misalnya kayak kita kebelet ini nih pengen punya Aerox, terus uang kita kurang 900 juta, terus kita jual tanah bla 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 atau segala macam surat segala macamnya, maka itu bisa kita simpulkan bahwasanya itu adalah uang giral gitu. Nah, lanjut itu di mana eh, kita akan lanjut lagi ke clearing tadi, di mana syarat-syarat clearing tersebut itu ada tiga, di mana syarat bagi kantor pusat bank yaitu di mana telah melakukan usaha dengan izin Menteri Keuangan selama 3 bulan. Nah, jadi kalau kita sudah mulai usaha dalam 3 bulan, kita berhak untuk bisa menggunakan clearing tersebut gitu. Contohnya itu keadaan administrasi pimpinan dan keuangan bank tersebut memungkinkan memenuhi kewajiban dalam clearing. Contohnya itu simpanan masyarakat dalam bentuk giro sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal yang disetor minimum bagi pendiri bank baru di suatu daerah tersebut. Contohnya itu syarat bagi kantor cabang kota lain, di mana jika simpanan masyarakat tersebut eh, di pusat maupun cabangnya itu mencapai di atas 20% dari syarat modal disetor minimum bagi pendiri bank. Dan juga ini sangat ibaratnya sama kayak bank lokal tadi ya kan, di mana semua dana dana dari cabang tersebut diimpunkan kepada pusat gitu. Dan disitulah pusat menghitung apakah dananya tersebut di atas 20% dari setoran minimum tersebut. Oke, soalnya bagi cabang bank di kota yang sama, di mana syaratnya tersebut yaitu cabang bank itu setelah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan. Kalau Menteri Kelautan tenggelamkan. Soalnya itu syaratnya itu bagi peserta clearing senantiasa wajib mempertahankan usahanya sehingga tetap memenuhi persyaratan tersebut. Jadi jangan berengah-engah, kalau udah dikasih amanah ya lakukan aja. Syaratnya ini loh, kita harus ikut gitu, harus patuh. Selanjutnya itu untuk apa ya, syaratnya tersebut itu mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Itu perlu pasti bahwasanya Bank Indonesia itu adalah pusat dari keuangan tersebut, keuangan negara di Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang transfer ya. Kita tadi setelah membahas tentang clearing. Sekarang kita akan transfer, di mana penyataan transfer tersebut yaitu pemindahan uang dari rekening satu ke rekening lainnya. Yang lain dengan berbagai tujuan seperti uh, untuk pembayaran tagihan, pembelian online, dan lain sebagainya macam, ya kan. Dan pihak-pihak yang terkait dalam transfer tersebut ada 4 sih, di mana itu adanya remitter, di mana yaitu pihak yang mengajukan permohonan pengiriman uang. Mungkin jatuhnya seperti nasabah. Nasabah kita pergi ke teller, Mbak, saya mau ini dong, mau mengajukan permohonan pengiriman uang. Oh, Mas, ada bawa bukunya nggak? Ada, nih bukunya, gitu. Soalnya itu beneficiary, di mana itu pihak bank menerima pengiriman uang tadi dari remitter, dari nasabah. Maaf.
Soalnya itu remitter bank, di mana itu bank yang melakukan pengiriman uang berdasarkan permintaan Mindtap. Jadi kita sudah memberikan uang dan teller tadi sudah menerima, iya mas, uangnya kami terima ya buat ditransfer ke tempat lain. Nah, itu yang dimaksud dari remitter bank. Dia menerima permintaan permohonan dari nasabah tersebut. Soalnya itu paying bank, di mana itu bank melakukan pembayaran uang kepada beneficiary, di mana kita apa ya, kayak ada uang-uang ADM gitu loh. Dan kita juga uang yang telah kita setorkan ke teller tadi kan disetorkan langsung disetorkan ke orang lain. Nah, uang uang yang dipegang teller tersebut itu kan uang kita. Kita memberikannya ke teller dan teller tersebut memberikannya ke pihak lainnya. Maka itu bisa disebutkan bahwa bank melakukan pembayaran uang kepada beneficiary gitu. Dan mungkin itu aja sih dari pembahasan-pembahasan kita. Dan kita mungkin melanjut ke kesimpulan yang terakhir, di mana kesimpulannya itu clearing dan transfer itu masih satu kaitan ya, sama-sama mengirimkan uang, memindahkan uang dari satu ke tempat lainnya. Mungkin kalau bedanya mungkin clearing itu eh, perlu menggunakan WorldCard, kalau transfer nggak usah. Jadi kalau ditanya apakah worth it clearing atau transfer, itu nggak bisa bilang clearing ini bagus loh, transfer ini bagus loh. Mereka sama-sama memiliki fungsi yang bagus di tempat yang tepat gitu. Nggak bisa kita bilang clearing bagus dan transfer bagus, nggak bisa. Karena mereka memiliki fungsi yang berbeda dan tujuan yang berbeda gitu. Jadi kalau bagi saya pengusaha sukses, amin, itu mungkin saya akan menggunakan clearing karena memiliki transfer limit yang besar sampai 100 juta per hari. Kalau transfer sendiri itu cuman berapa ya? Sampai 5, 6 atau 10 juta per harinya gitu. Jadi bagi saya mending clearing kalau jadi pengusaha. Tapi kalau seperti orang mahasiswa dan lain sebagainya macam, mungkin transfer lebih tepat. Mungkin segitu saja sih materi yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada salah atau salah ucap, salah penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.